Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, beserta pengikutnya. Ya, kita kali ini bertemu lagi dengan materi baru, ya, yaitu sholat berjamaah. Alhamdulillah toharoh kemarin sudah selesai. Kalau kalian lihat di LKS, sebetulnya ada ujian tengah semester halaman 31, itu uji pemahaman 3. Boleh anak-anak isi nanti minggu ketiga atau minggu terakhir Umi akan periksa, tapi jangan dulu ke sekolah untuk dikumpulkan, ya, karena Umi belum menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan, agar sekalian saja, karena baru-baru ini kita dengar Jakarta saja sudah mulai PSBB lagi, dikhawatirkan terjadi sesuatu. Bahkan ada yang sudah mengumpulkan dan itu tanpa sepengetahuan Umi. Jadi mohon maaf apabila LKS-nya tercecer, karena Umi juga tidak tahu, begitu ya. Bukan Umi yang menyuruh. Tapi Umi cari nanti di tempat pengumpulannya, barangkali ada LKS anak-anak, jadi Umi amankan terlebih dahulu. Dan insya Allah kalau ada pemberitahuan untuk pengumpulan LKS, Umi akan kasih tahu wali kelasnya terlebih dahulu. Jadi wali kelasnya mengetahui bahwa minggu ini pendidikan agama Islam dikumpulkan, begitu ya. Kayak uji pemahaman tengah semester ganjilnya pun silahkan anak-anak isi sampai bagian B-nya. Baik, sekarang masuk ke bab 4, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ya, kenapa sih kok sholat berjamaah sangat dianjurkan, gitu ya. Baik, kalau begitu kita masuk ke materinya. Silahkan anak-anak persiapkan buku tulis, bukunya, kemudian alat tulis, LKS-nya juga sebagai bahan referensi. Kita samakan, karena di PowerPoint yang Umi buat ini tidak Umi tuliskan Arabnya, ya, jadi langsung artinya saja, lumayan rumit. Jadi kalian bisa lihat untuk bahasa Arabnya di LKS kalian. Ketentuan dan keutamaan sholat berjamaah. Apa sih itu sholat berjamaah, ya? Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih, ya. Jadi tidak hanya 1 orang saja, minimal 2 orang, ya, atau lebih secara bersama-sama. Salah seorangnya pasti berdiri menjadi imam. Biasanya imam itu adanya paling depan, ya, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi di belakang yang mengikuti itu namanya makmum. Ya, ini harus, ya, ketentuan sholat berjamaah itu syaratnya harus lebih dari 2 orang atau 2 orang minimal. Kemudian harus ada imamnya. Jadi meskipun bersama-sama, kalau tidak ada imam tetap saja tidak dianggap sebagai sholat berjamaah, ya, karena di sini harus ada imam, kemudian harus ada makmum, ya. Ini oke. Kemudian hukum sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad ternyata, ya. Sholat sunnah muakkad tuh maksudnya bagaimana, Mi? Yaitu sunnah yang diutamakan atau dikuatkan, ya, untuk dilaksanakan. Jadi sunnah muakkad itu lebih bagus dilaksanakan, dianjurkan, ya. Bahkan sebagian ulama menghukumi bahwa sholat berjamaah itu sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah itu hukumnya wajib, ya, maksudnya begitu. Wajib bagi setiap insan. Jadi tidak
tidak bisa diwakilkan. Kemudian ya bisa diwakilkan kalau untuk fardu kifayah. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Kenapa sih kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah? Karena ya di sini sudah ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi dari Abu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Berapa keutamaannya? Yaitu 20 derajat. Maksudnya bagaimana sih 20 derajat? Nah, di sini ya dibandingkan dengan sholat munfarid itu sendiri ya adalah dilipat gandakan pahalanya. Yang biasanya sholat sendiri itu pahalanya beberapa derajat, sedangkan kalau sholat berjamaah pahalanya akan dilipatkan sebesar 27 derajat. Maka disinilah sangat dianjurkan untuk melaksanakan ya sholat wajib itu lebih baik dilaksanakan secara berjamaah. Apalagi bagi laki-laki ya diutamakan pergi ke masjid, begitu lebih jauh jaraknya dari rumah ke masjid malah lebih bagus ya. Karena kenapa? Langkah kaki kita ya sebagaimana dihitung ya, jika dihitung ya sebetulnya ya kalau ibadah itu ya sudahlah, niatkan saja kepada Allah, urusan pahala biarkan Allah yang menilai, begitu ya. Tapi jika kita ibaratkan kalau kita melangkah lebih jauh menuju masjid, itu berapa puluh pahala yang akan kita dapatkan ya, subhanallah sekali. Jadi anak-anak dianjurkan, terutama bagi kaum laki-laki, dianjurkan pergi ke masjid setiap kali mendengar azan ya 5 waktu. Kalau untuk perempuan lebih bagusnya di rumah saja ya. Perempuan juga bisa secara berjamaah dengan ibunya atau dengan adiknya ya. Kalau misalkan ayahnya ada di rumah, dengan ayah bisa, tidak bisa dengan ayah, gitu ya. Oke, ketentuan salat berjamaah ya. Di sini syarat sah salat berjamaah. Kita harus tahu dulu syarat sah salat berjamaah ya. Apa saja sih syaratnya? Sebetulnya di LKS juga sudah ada halaman 37. Tapi di sini Umi terangkan satu persatunya, poin per poinnya ya. Syarat sah berjamaah ya, syarat sah berarti sahnya sholat berjamaah diantaranya pertama harus ada imam. Seperti Umi katakan tadi ya, berdasarkan pengertiannya. Kalau tidak ada imam berarti tidak sah. Nah, sini yang pertama syaratnya ya, yaitu harus ada imam. Imamnya siapa? Pastinya laki-laki dewasa. Nah, di sini nanti ada syarat menjadi imam. Siapa saja yang boleh menjadi imam? Nah, ini ya. Syarat menjadi imam pertama mengetahui syarat dan rukun sholat serta hal-hal yang dapat membatalkan sholat ya di situ. Kemudian kedua, orang yang lebih fasih dalam membaca Al-Quran di rumah, pastinya ayah ya, atau misalkan kakak laki-laki. Kalau kita perempuan, kita berjamaah dengan perempuan boleh tidak? Boleh ya. Sebetulnya perempuan juga bisa menjadi imam dengan syarat ya makmumnya harus perempuan semua gitu ya. Kemudian syarat menjadi imam orang yang paling luas wawasan agamanya, orang yang lebih tua umurnya ya gitu. Jadi kalau kita pergi ke masjid, jangan mentang-mentang aku udah bisa tuh baca Quran, kemudian aku kan belajar PAI gitu ya, jadi luas wawasan agamanya. Sedangkan kalian masih berumur 15 tahun atau 16 tahun. Jika ada yang lebih tua, disyaratkan ya, dipersilahkan orang yang lebih tua terlebih dahulu untuk menjadi imam ya. Berakhlak baik, diterima atau disenangi jamaah tentu. Balik dan berakal sehat, iya ya. Ciri-ciri balik ingat,
laki-laki ya, berumur 15 tahun, kemudian sudah mengalami mimpi basah ya, gitu. Kemudian berdiri pada posisi paling depan. Jelas kalau imam namanya juga imam pemimpin. Jadi harus ada paling depan. Jangan imam di belakang, nanti makmumnya ada di mana? Ya, begitu ya. Jadi berdiri pada posisi paling depan. Kemudian seorang laki-laki ya. Nah, di sini juga dikecualikan perempuan menjadi imam jika makmumnya perempuan semua ya. Kenapa demikian? Karena ada batas-batas aurat yang dikhawatirkan cenderung kalau makmumnya laki-laki ketika sujud atau ketika ruku, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan perempuan ketika sujud atau ruku, maka dia akan nonggeng. Nah, kalau makmumnya laki-laki di belakang, nah dia dikhawatirkan terjadi sesuatu ya, apa gitu ya, mengundang syahwat atau dan sebagainya ya. Makanya tidak diperbolehkan perempuan menjadi imam kalau makmumnya laki-laki, tapi kalau makmumnya perempuan semua boleh ya. Kemudian syarat menjadi imam tidak bermakmum dengan imam yang lain ya. Jadi kalau dia bermakmum dengan imam yang satu ya sudah satu ya. Jadi tidak boleh ada dua meskipun ada dua imam ya, misalkan sholatnya di sini, kemudian di belakang ada lagi ya menyusul. Nah, tapi dia tidak boleh ikut yang belakang juga, tetap harus yang depan ya, teguh pada pendirian. Kemudian syarat sah sholat berjamaah yang kedua apa tuh Mi? Ada makmum yang berniat mengikuti imam. Jadi yang pertama harus ada imam dengan memenuhi syarat menjadi imam. Yang kedua harus ada makmum ya. Kalau tidak ada makmum berarti imamnya sholat sendiri ya, namanya sholat munfarid, bukan sholat berjamaah. Jadi saling keterkaitan. Kalau sholat berjamaah itu harus ada imam dan juga harus ada makmum. Makmumnya berapapun itu tidak terbatas ya, minimal 2 ya, maksudnya minimal 2 orang itu ada imam ada makmum begitu. Jadi makmumnya boleh 1. 3 dikerjakan dalam satu majlis. Jelas ya, masa kita mau berimam, kita sholatnya di masjid ya, kemudian imam sholatnya di masjid yang lain ya. Jadi dikerjakannya harus dalam satu majelis ya. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Iya, tidak boleh mendahului ya, tidak boleh terlambat begitu ya. Terlambat pun ada aturannya, yaitu makmumnya berarti makmum masbuk. Lanjut ya. Di sini tadi kan syarat imam ya, syarat menjadi imam itu harus mengetahui syarat sholat, kemudian rukun sholat dan juga hal-hal yang dapat membatalkan sholat ya. Nah, di sini Umi kasih tambahan deh, materinya sebetulnya tidak ada di LKS, tapi boleh anak-anak catat nih syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat, agar terutama laki-laki, agar kalian mengetahui ketika kalian mencukupi umur, kemudian kalian bisa menjadi imam ya, untuk teman-temannya itu kalian sudah tahu syarat, rukun, dan juga membatalkan sholat. Karena salah satu syarat menjadi imam harus mengetahui ini dulu ya. Ya, pertama syarat sholat yaitu ada 8. Pertama, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Kemarin taharah sudah dibahas ya. Hadas kecil itu apa saja, hadas besar itu apa saja, bagaimana cara menghilangkan hadas kecil, kemudian bagaimana cara mensucikan hadas besar ya. Kalau hadas besar dengan cara mandi wajib, kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Tapi kalau misalkan masih punya hadas besar, dengan berwudu saja tidak cukup. Kedua, suci dari najis dalam pakaian, badan, dan juga tempat. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya, suci dari najis berarti harus dibersihkan dulu najisnya. Bagaimana tergolong beberapa najis, yaitu ada 3 ya, kita ulas kembali. Nah, itulah pentingnya toharoh ya anak-anak ya. Kenapa kita sebelum belajar tentang sholat kita harus belajar tentang toharoh terlebih dahulu? Karena kan saling keterkaitan.
Kalau taharohnya tidak betul, tidak benar, maka sholatnya pun ya dikhawatirkan tidak sah. Jadi taharohnya harus betul dulu, suci dari najis, harus tahu golongan-golongan najis, bagaimana cara mensucikannya. Kemarin kan sudah ya, najis mughallazo, najis besar, mutawasito, kemudian muhaffafah, itu ada cara-caranya ya, jadi pelajari terus. 3. Menutup aurat ya, jelas laki-laki juga sama menutup aurat, perempuan apalagi. 4. Menghadap ke kiblat ya, jelas. Kemudian masuk waktu sholat, harus masuk waktu sholat ya, ketika jam menandakan waktu sholat zuhur, jangan jam 11 sudah sholat ya, gitu kan, belum masuk waktu sholatnya. Nah, jadi harus masuk dulu waktu sholat, ada azan, ada iqomah, kemudian baru melaksanakan sholat. Mengetahui kefarduan sholat, kemudian tidak meyakini sholat fardu sebagai pekerjaan yang disunahkan. Sudah jelas itu sholat fardu ya, begitu. Jadi jangan meyakini bahwa hal itu disunahkan. Kemudian menjauhi semua yang membatalkan sholat. Apa sih yang dapat membatalkan sholat ya? Nah, di sini sebelum ke hal yang dapat membatalkan sholat, ada rukun sholat. Ternyata rukun sholat itu ada 17 ya. Banyak. Di dalam kitab Safinah pun dijelaskan bahwa arkanus sholati ada 17. Yang pertama niat. Niat tempatnya di dalam hati ya. Mau pakai bahasa Indonesia, mau menggunakan bahasa Arab, mau menggunakan bahasa Inggris, bebas. Yang penting niat kita di dalam hati bahwa kita akan melaksanakan sholat ya, sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kemudian takbiratul ikhram ya. Sebetulnya ini kalau kita pertemuan biasanya Umi langsung ke praktek. Takbiratul ikhram, hati-hati untuk perempuan, layaknya jangan terlalu lebar-lebar gitu ya, cukup. Nah ya, ininya dihempitkan, Allahu Akbar gitu ya. Nah, untuk takbiratul ikhram, jika kita menjadi seorang makmum, maka jangan mendahului imam. Jadi imam dulu harus niat dan takbiratul ikhram, kemudian makmumnya mengikuti. 3. Berdiri atas orang yang mampu ya, atas orang yang mampu ya. Kalau tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh tidur. Kalau tidak mampu tidur ya atau berbaring, maka dengan isyarat. Kalau tidak mampu isyarat, maka disolatkanlah ya. Kemudian 4. Membaca Al-Fatihah ya. Ternyata Al-Fatihah itu termasuk ke dalam rukun. Jadi kalau tidak membacanya berarti tidak sah sholatnya. Makanya Al-Fatihahnya harus betul. Kemudian ruku ya, ruku. Kemudian tumaninah di dalam ruku ya, berhenti sejenak dalam rukunya, kan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, tidak sami Allahu liman hamidah ya. Rabbana, tumanina di dalam itidal, Rabbana lakal hamdu. Ketika kita tumanina di dalam itidal, diam, maka tangan kita diusahakan tidak boleh bergerak-gerak, apalagi lebih dari 3 kali, itu batal. Makanya ketika itidal sami Allahu liman hamidah, diamnya tangannya boleh di samping, boleh, atau dalam keadaan begini ya, tangan di dua begini di dada, di perut, boleh ya. Jadi diam, tidak usah bergerak-gerak begitu ya. Kemudian sujud 2 kali. Kemudian tumaninah di dalam sujud ya, membaca bacaan sujud, duduk di antara 2 sujud ya. Tahu kan duduk di antara 2 sujud? Ya.
Kemudian tumanina di dalam duduk antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk di dalam tasyahud akhir, kemudian sholawat atas Nabi ya. Kemudian yang ke-16-nya salam, ke-17-nya tertib. Kenapa tertib? Karena ya tidak boleh mendahului yang lain, begitu ya. Di antara susunan seperti ini harus tertib, bersusun gitu ya. Lanjut, ini perkara yang dapat membatalkan sholat yaitu ada 14 ya. Pertama, berhadas ya, seperti kencing dan buang air besar atau kentut. Nah ya, berarti dia mempunyai hadas kecil. Apalagi kalau yang misalkan perempuan masih haid, nah berarti dia punya hadas besar itu dengan cara mandi. Kalau misalkan masih haid, dia tidak boleh sholat, kecuali kalau haidnya sudah bersih, maka dia harus mandi dulu, kemudian berwudu, maka dia wajib sholat. Kedua, terkena najis jika tidak dihilangkan seketika tanpa dipegang atau diangkat. Maka kalau terkena najis sebaiknya cepat-cepat, apalagi najis mughalazah begitu ya, itu harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan tanah ya. 3, terbuka aurat jika tidak ditutup seketika. Nah biasanya perempuan nih, hati-hati ya, perempuan kalau menggunakan mukena itu cek ulang, mulai dari rambutnya, kemudian dagunya ya. Dagu biasanya di sini kerudungnya suka ada yang longgar, nah itu gunakan jarum pentul atau kalian jahit ya, jangan sampai dagunya kelihatan gitu. Kemudian rambut, di sini rambutnya cek lagi, kalau kalian menggunakan mukena itu cek lagi rambutnya, barangkali rambut sehelai pun itu tidak sah ya. Jadi rambutnya harus dibetulkan, kemudian hati-hati mukenanya ngatung sehingga tangannya itu ketika Allah ini kelihatan, tangannya kelihatan biasanya. Nah jangan sampai tangannya kelihatan, makanya kenapa perempuan ngangkat Allah takbirnya itu jangan terlalu tinggi, dikhawatirkan begitu kelihatan tangannya. Jadi nah ya cukup gitu saja ya, tidak usah tinggi. Tapi di sini jika jika kita melihat bahwa kaki, misalkan kakinya kelihatan ya, si mukenanya kebuka sedikit, kemudian tutup seketika, kita tutup kembali, maka itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau jika tidak ditutup seketika, kita biarkan saja, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat. Paham ya? Lanjut, mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang dapat dipahami ya, misalkan oi. Nah batuk juga hati-hati, oh ya, itu meskipun beberapa huruf, tapi kalau misalkan mengandung arti itu dapat membatalkan sholat ya. Jadi hati-hati, lebih baik diam saja kalau sholat begitu ya, oi misalkan gitu ya. Nah ya, mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang dapat dipahami itu dapat membatalkan sholat. Lanjut, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan sengaja. Hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa itu juga termasuk membatalkan sholat ya. Makan yang banyak sekalipun lupa, kemudian melakukan 3 kali gerakan anggota besar yang tadi Umi bilang ya. Anggota kecil tidak batal kecuali dengan tujuan main-main ya. Misalkan kita gatal, ini kan anggota kecil ya, jari anggota kecil, kemudian tangan kita gatal, truk pelan-pelan. Nah dengan tujuan nih, gatalnya sudah tidak tertahan begitu ya, itu masih pengecualian. Kecuali dengan tujuan main-main, misalkan pakai ini ditoelnya 3 kali toel, nah itu meskipun 1 kali, tapi kalau untuk tujuan main-main maka itu bisa membatalkan sholat ya. Kemudian melompat yang luas, memukul yang keras, menambah rukun fi'il dengan sengaja ya, kemudian mendahului imam, nah itu juga sama dapat membatalkan sholat ya.
gitu. Aduh, Umi bersihin ya, alhamdulillah. Takutnya. Kemudian terlambat dengan 2 rukun fiil tanpa uzur, niat membatalkan sholat, ya. Dan yang terakhir mensyaratkan berhenti sholat dengan suatu dan ragu dalam memberhentikannya. Di sini lanjut ke macam-macam makmum. Ternyata makmum itu tergolong menjadi 2 bagian. Yang pertama namanya makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Berarti kalau dia makmumnya betul ya, dari awal dia tidak terlambat sampai akhir. Sedangkan ada lagi namanya makmum masbuk. Secara bahasa pun masbuk artinya tertinggal. Jadi makmum yang datang terlambat sementara imam sudah melakukan sebagian dari salat namanya makmum masbuk, ya. Di sini hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, apabila kamu datang ke tempat sholat sedang kami bersujud, maka bersujudlah. Ya, jadi kalau kamu mau mengikuti imam sholatnya, ketika imam sudah sujud, maka sebaiknya niat takbir kemudian langsung sujud. Ya, jangan dulu ikuti gerakan yang lain, harus ikuti imam. Gitu, kalau kalian ingin bermakmum, ya, menjadi makmumnya. Dan janganlah kamu menghitung apa-apa. Barang siapa telah menjumpai rukunya imam, maka sesungguhnya ia mendapatkan sholat, ya. Jadi kalau dalam keadaan ruku imamnya, maka dia harus segera cepat-cepat mengikuti imam, yaitu ruku, ya. Dengan begitu ia bisa sholat dengan sempurna. Paham ya? Oke, itu makmum muwafiq dan juga makmum masbuk. Ya, saf salat berjamaah ini juga harus tahu, ya. Saf salat berjamaah artinya barisan sholat makmum di belakang imam. Ya, jadi saf salat itu kan biasanya imam yang baik itu biasanya mengingatkan makmumnya untuk menata saf dengan benar, ya. Nah, menata saf harus diperhatikan sebelum salat berjamaah dimulai. Imam disunahkan untuk memerintahkan makmum agar meratakan saf serta menutup barisan yang masih kosong. Kalau zaman sekarang karena ada virus corona, ya, saf itu kan direnggang ya, diberikan jarak karena social distancing, sehingga ketika sholat itu jaraknya ada 1,5 meter, ya, begitu dengan orang lain. Nah, suka ada kan saf-safnya, nah, biasanya di langkah 1 sajadah kalau sekarang, ya. Tapi kan baiknya zaman dahulu juga sholat itu tidak boleh ada yang kosong, harus penuh semua, ya. Apalagi ketika kita sholat, nah itu sebaiknya diisi yang tengah terlebih dahulu, gitu, ya. Pokoknya tepat di belakang imam. Kalau ada imamnya di depan, nah kita yang makmum itu sebaiknya laki-laki misalkan, itu sebaiknya isi yang tengah-tengah terlebih dahulu, jangan yang paling pojok dulu, jangan, tengah-tengah dulu, kemudian melebar, sudah tutup semua, yang belakang mengikutinya kemana? Mengikutinya di tengah lagi, jadi jangan di pojok, gitu ya. Anak-anak harus paham. Saf yang baik adalah saf yang lurus, rapat, dan tertib. Nah, karena sekarang lagi uzur, ya, karena sekarang social distancing, maka itu menjadi pengecualian, gitu ya. Sini, ya, di sini pun diperkuat oleh sabda Nabi dari hadis riwayat Bukhari. Gitu. Ini salah satunya posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah, ya. Apabila terdapat 2 orang laki-laki, maka sebaiknya ia sejajar, namun yang menjadi imam ini, ya, yang hitam, yang menjadi makmumnya agak mundur sedikit, tapi hampir sejajar. Kemudian di sini 3 orang laki-laki atau lebih, berarti harus di belakang semua. Nah, ini yang bagus, posisinya harus tengah-tengah, ya. Jadi jangan sampai ini imam, ya, tiba-tiba datang 3 orang di sini di samping.
Nah, jangan sampai seperti itu. Isi yang tengah terlebih dahulu, yang lainnya mengikuti ke samping. Di sini samping kanan tertutup, samping kiri tertutup, maka setelah habis sab pertama, bikinlah sab kedua. Di sini harus di tengah lagi, gitu ya. 3. Bagaimana kalau ada satu laki-laki dan satu wanita? Maka wanita wajib berada di belakang tepat laki-laki. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat, 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih. Misalkan ini anaknya laki-laki, imamnya bapaknya di depan, anak laki-laki harus berada di sebelah kanan ya, agak mundur lah, condong agak mundur dari ayahnya. Kemudian ibunya pasti berada tepat di belakang mereka. Lanjut, 2 orang wanita. Nah, kalau untuk 2 orang wanita ini sejajar ya, sejajar imamnya ya. Tapi kalau untuk 2 orang diutamakan berada di sebelah kanan terlebih dahulu, ini makmumnya ya. Kemudian 3 orang wanita atau lebih, maka harus ada di samping kanan dan samping kiri, mengikuti terus ya. Kalau ada tambah lagi 2, 5, berarti di sini perempuan, nambah lagi di sini 1, ini 1, jadi seimbang. Kemudian ini beberapa laki-laki dan juga ada wanita. Kalau ada beberapa, otomatis lebih bagusnya di hijab ya, tengah-tengahnya ada penghalangnya, itu lebih bagus. Dengan catatan yang Umi bilang tadi, sebaiknya diisi yang tengah terlebih dahulu, tepat di belakang imam gitu. Dan yang terakhir, bila ada anak-anak ya, maka di sini ini laki-laki dewasa terlebih dahulu, kemudian anak-anaknya mengikuti di belakang, baru di sini ada ibu-ibu. Paham ya? Oke, lanjut. Berarti posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah, anak-anak di sini silahkan bisa dibuka lagi dan dipelajari kembali gitu ya. Ini halangan saat sholat berjamaah. Bisa tidak kita tidak melaksanakan sholat berjamaah ya? Boleh dengan salah satu halangannya ya. Di sini hujan deras sehingga menghalangi perjalanan ke tempat sholat berjamaah, boleh sehingga kita melaksanakan sholat munfarid. 2, terjadi angin topan atau udara terlalu dingin ya, sehingga kita uzur untuk melaksanakan sholat berjamaah, boleh. Mengalami sakit yang menyusahkan ke tempat sholat, maka sholatlah secara munfarid. Karena terdesak untuk buang air atau karena lapar misalkan ya, aduh aku udah gak kuat lagi pengen buang air, nah ya, kemudian sedangkan makanan sudah terhidang, nah itu boleh juga setelah makan makanan yang baunya sulit dihilangkan. Nah, hati-hati, seperti makan pete atau jengkol itu juga bisa membuat makruh sehingga terhalanglah sholat berjamaah, itu hati-hati ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, kita akan share ya nanti melalui grup ya. Silahkan tugasnya tuliskan menggunakan huruf Arab di buku tulis kalian lafadz azan ya. Lafadz azan tahu? Allahu Akbar, Allah biasa ya, itu bagi laki-laki. Kemudian dan iqomah bagi perempuan. Iqomah itu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tulis ulang di buku kalian ya, nanti dikumpulkannya sekaligus dengan LKS. Paham ya? Oke, cukup sekian materinya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan juga materi yang menurut kalian kurang dipahami. Kita akan diskusikan bersama di dalam grup, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.